3 bulan menjelang pemilu presiden, elektabilitas baca pres-bacawa pres terus bergerak. Survei Poltreking terbaru menunjukkan Prabowo Gibran mendapat elektabilitas 40,2%, Ganjar Mahfud MD 30,1%, dan Anies Muhaimin 24,4%. Survei Poltreking Indonesia yang dilakukan pada 28 Oktober hingga 3 November menunjukkan elektabilitas Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming naik dibanding dua baca pres dan bacawa pres lainnya. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat 40,2%. Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mendapat 30,1%. Sedangkan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 24,4%. Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda menyebut perubahan masih mungkin terjadi mendekati Pilpres mendatang. Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka itu 40,2%, kemudian pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD 30,1%, dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar 24,4%. Sisanya 5,3% menyatakan belum menentukan pilihan atau tidak tahu tidak jawab. Jadi kalau kita lihat ini kisarannya margin antara pasangan Prabowo Gibran dan Ganjar Mahfud itu agak merenggang, menjauh sedikit. Di saat yang sama, Ganjar Pranowo Mahfud MD dan Anies Muhaimin itu mendekat jaraknya. Kalau kita gunakan margin of error tadi 2,9% plus minus, ini bisa bertemu ini antara Ganjar dan Anies Baswedan. Plus minus 2% gitu kira-kira. Jadi ini adalah peta, saya ulangi, peta potret survei periode akhir Oktober sampai dengan awal November, tepatnya nanti November yang kami rilis hari ini. Peta hari ini per hari ini adalah demikian. Jadi kalau misalnya pilpresnya tinggal seminggu mungkin bisa diprediksi, tapi karena pilpres masih berlangsung 3 bulan lagi, maka masih kemungkinan lainnya, kemungkinan perubahan, kemungkinan tren naik turunnya akan mungkin berubah. Poltreking juga menjabarkan tren elektabilitas berdasarkan wilayah di 3 Jawa pada awal bulan November 2023. Di Jawa Barat, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat 39,5%. Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 32,6%, sementara Ganjar Pranowo Mahfud MD mendapat 25,8%. Berbeda dengan di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta, Ganjar Pranowo Mahfud MD unggul dengan 53,3%. Lalu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming 27,2%. Kemudian Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar mendapat 13,3%. Di Jawa Timur, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming mendapat 41,7%. Disusul Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dengan 38,3%. Dan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dengan perolehan 17,8%. Sementara itu dari hasil survei Poltreking, 5 parpol dengan elektabilitas teratas yakni PDIP dengan 23%, Partai Gerindra 18,1%, Partai Golkar 8,8%, PKB 8,4%, dan Partai Nasdem 8,3%. Tim Liputan, Kompas TV. Dalam survei terbaru Poltreking, pasangan Prabowo Gibran dapat elektabilitas 40,2%, naik dibanding 2 paslon lainnya. Apa faktor yang melatar belakangi peningkatan elektabilitas pasangan ini? Kita bahas bersama Hanta Yuda, Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia, dan pengamat politik Gun-Gun Herianto. Selamat malam, Mas Hanta, Mas Gun-Gun. Selamat malam, Cindy, Mas Gun-Gun. Mas Hanta, jadi apa faktor yang membuat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ini naik? Efek Gibran kah atau efek Jokowi? Ya, jadi Cindy memang dari trennya tidak hanya Prabowo Gibran, tapi juga Anies Muhaimin juga trennya naik sebenarnya, meskipun ada perbedaan sedikit dari tren kenaikannya. Kalau kita dari data survei di cross tabulasi, Cindy, ada beberapa catatan ya. Pertama, faktor kenaikan itu ada pergeseran atau migrasi pemilih di basis-basis Pak Jokowi dan basis-basis Prabowo kalau kita menggunakan cross tabulasi pemilih 2019 yang lalu. Nah, di basis-basis Pak Jokowi yang menang cukup tebal di Jawa Tengah dan di Jawa Timur itu ada pergeseran ke Prabowo Gibran cukup tinggi. Misalnya di Jawa Tengah, di situ ada kenaikan sampai 11%. Kalau kita lihat data tadi 11% untuk pasangan Prabowo Gibran. Dan Anies naik tidak signifikan. Di saat yang sama ada penurunan meskipun tidak tidak sampai 2 digit pasangan Ganjar. Begitu juga di Jawa Tengah, di Jawa Timur. Jawa Timur juga mengalami kenaikan pasangan Prabowo Gibran
kenaikannya meskipun tidak setebal di Jawa Tengah, tapi lebih dari 55%. Nah, dua provinsi besar ini adalah provinsi yang dimenangkan oleh Jokowi. Artinya kalau saya ditanya oleh Cindy lebih faktor mana, sebenarnya faktor Jokowi. Tapi kan tidak bisa dipisahkan karena Gibran memiliki efek elektoral terasosiasi kuat ke Jokowi, istilahnya Jokowi Junior lah, putranya Pak Jokowi. Di situlah yang menyebabkan dari pergeseran migrasi itu terbaca. Di saat yang sama, pemilih-pemilih kritis Prabowo di Jawa Barat itu sebagian bergeser, justru pergi. Mereka sekarang bergeser ke Anies Baswedan. Nah, Anies mengalami kenaikan. Selain mendapat tumpahan dari orang yang belum menentukan pilihan, undecided votersnya kemudian turun, kemudian mulai bergeser ke 3 kandidat. Nah, Anies juga mendapatkan limpahan migrasi dari Prabowo yang kritis tadi, yang mengoreksi tidak karena kedekatan semakin lengket dengan Pak Jokowi karena wakilnya Gibran, itu Anies mengalami kenaikan sampai dengan 12% kalau tidak salah di Jawa Barat. Faktor itu, faktor 3 provinsi penentu di Pulau Jawa ini kan 47%. Itu satu. Yang kedua, dari pemilih milenial juga ada sedikit kenaikan di pasangan Prabowo Gibran. Nah, itu mungkin ada sedikit banyak faktor Gibrannya, meskipun tidak terlalu signifikan ya. Ditambah pemilih Jawa itu agak mepet, meskipun Ganjar masih lebih tinggi dari segmentasi pemilih Jawa, ini Prabowo agak mepet. Pemilih Sundanya pertarungan antara dua etnis terbesar ini ya, dua suku terbesar antara Prabowo dan Anies. Kalau pemilih Jawa itu Prabowo dan Ganjar itu. Dan terakhir satu lagi basis pemilih Pak Jokowi yang saya katakan tadi. Kalau di zoom in lagi pemilih yang mengapresiasi approval rating Pak Jokowi positif ya, tingkat kepuasannya tinggi, itu bergeser sedikit lebih tinggi ke Ganjar, ke Prabowo Gibran. Sekarang perolehannya sebaran 76% yang merasa puas itu, 39% larinya ke Prabowo Gibran, lalu 34% ke Ganjar. Nah, ini juga menjadi faktornya saya kira. Mas Hanta, tapi kalau secara partai politik PDI Perjuangan kan masih unggul. Ini artinya pemilih PDI Perjuangan sudah tidak lagi linear dengan siapa yang capres yang diusung oleh partainya PDI Perjuangan, tapi lebih mengikuti Joko Widodo begitu. Belum tentu juga, ada dua. Satu, pemilih non PDI Perjuangan itu banyak bergeser ke Prabowo yang non PDI Perjuangan, terutama potret di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah betul PDI Perjuangan itu paling kuat, sangat kuat sendiri, tapi kan juga tidak sampai 50% perolehannya, kisaran 30, tapi sangat tinggi sendiri. Nah, disitulah faktor non PDI Perjuangan sudah banyak yang bergeser ke sana. Yang kedua, faktor PDIP, saya setuju di PDI Perjuangan ini kan ada dua, istilah saya duet maut, dua kekuatan besar yang dulu itu menyebabkan menang tebal di Jawa Tengah karena kekuatan figur Pak Jokowi dan kekuatan mesin PDI Perjuangan yang mengakar. Contohnya Jawa Tengah lah lebih kurang. Nah, itulah yang menyebabkan Pak Jokowi mendapatkan perolehan suara yang sangat tebal, 77,2%. Nah, hari ini duet maut itu menjadi duel maut. Mereka berhadapan, wajar kalau kemudian tergantung ini istilah pengikutnya itu ada yang mengikut ke Pak Jokowi, tapi juga ada yang tetap setia di PDI Perjuangan. Jadi ada penurunan. Jadi poinnya ada kenaikan di Prabowo Gibran, ada sedikit potensi penurunan di Ganjar, dan ada kenaikan yang lumayan signifikan di Anies Mohaimin. Tapi ini data seperti saya katakan dirilis, ini data per awal November. Dinamika politik masih mungkin berubah, karena yang mungkin berubah itu masih 37,6% dari data survei kami mengatakan masih mungkin merubah pilihan. Dan masih itu ada 37% ya, luar biasa nih, angkanya juga lumayan, 37% yang belum menentukan pilihan. Ya betul, bisa berubah. MD 30,1% elektabilitasnya, Anies Mohaimin 24,4%, kan ini jaraknya makin tipis nih, nggak sampai 6%. Nah, mungkinkah akan semakin merapat lagi menjelang Pilpres nanti? Ya, kalau kita membaca ya, menganalisis tren ya, trennya kalau misalnya ada dua kemungkinan, kalau trennya ini berlanjut atau jangka panjang, artinya sampai dengan Februari trennya konsisten, atau tren ini akan patah dalam arti sesaat saja karena momentum pendaftaran, karena ada kejutan para wakil dan seterusnya. Nah, kalau dia berlanjut, ada potensi cross, karena semakin dekat kan, tren kan kalau begitu Prabowo makin naik, kemudian Ganjar turun, Anies naik. Nah, sangat mungkin waktu yang sangat memungkinkan dengan waktu 3 bulan itu terjadi. Jadi Pilpres putaran kedua akan diikuti oleh Prabowo dan Anies kalau itu yang terjadi.
Tapi bisa skenario kedua, potensi yang kedua juga besar. Kalau ternyata kita kan ingat, Mas Ganjar pernah turun juga kasus tuan rumah sepak bola. U20 ya, Piala Dunia U20. Iya, lalu beliau rebound, bisa naik lagi itu seperti kurva terbalik. Nah, kalau itu yang terjadi, Anies akan misalnya tetap naik, Ganjar juga naik, kan tidak terkejar juga, sehingga di putaran kedua yang berpotensi tetap Ganjar dan Prabowo. Jadi tergantung ini akan lebih panjang pergeserannya, pergerakan tren ini berlanjut atau hanya sesaat seperti saya istilahkan tadi. Itu satu. Yang kedua, dinamikanya juga tadi ya saya melanjutkan disampaikan oleh Mas Gun-Gun, saya kira saya setuju. Ada beberapa faktor yang akan naik turun juga fluktuasi dari elektabilitas. Satu, faktor performa elektoral si kandidat. Kan ada debat nanti, faktor-faktor debat nanti penampilan mereka, ada pemilih rasional, pemilih sosiologis, pemilih psikologis, tapi pemilih rasional direkam survei kami ini cukup tinggi. Nah, karena itu debat menjadi penting, nanti akan menjadi faktor naik turun juga. Yang kedua, faktor isu, seperti Cindy katakan. Isu ini juga akan bergulir terus. Nah, ini kan yang MK terakhir, MK belum diukur. Karena ini mengambil data terakhir tanggal 3. Nah, kalau dari data dinamika politik, isu-isu yang bergulir kan banyak isu penting, tapi sangat mungkin disayangkan ternyata tidak memiliki dampak yang terlalu kuat ya ke masyarakat secara umum. Persepsi kalau dilihat dari elektabilitas ini, Cindy, kalau kita perhatikan ternyata justru ada potensi kenaikan di Prabowo Gibran, itu catatannya. Tapi saya juga tadi Mas Gun-Gun katakan, ini dalam jangka panjang akan menjadi amunisi yang potensial bagi lawan-lawan politik untuk mendegradasi. Ditambah faktor ketiga, efektivitas bekerja politik, itu juga penting seperti apa. Dan terakhir, rating Pak Jokowi naik turunnya juga akan berpengaruh nanti. Baik, dinamikanya banyak ya, faktor penentunya nanti bagaimana mesin politik bekerja, bagaimana masing-masing tim pemenangan dan juga masing-masing pasangan calon mengelola isu, serta bagaimana mengelola visi misi dalam debat juga mungkin akan bisa mempengaruhi mereka yang belum menentukan pilihan atau bisa berpindah pilihan. Terima kasih Mas Hanta Yuda, terima kasih juga Mas Gun-Gun sudah berbagi analisa dan dapat di Sapa Indonesia malam hari ini.